Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan fil laili wa nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah karena atas karunia-Nya kita masih diberi umur dan diberi kesehatan hingga detik ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Mungkin sebagian ada yang di rumah dan sebagian lagi mungkin ada yang di pesantren. Semoga dalam keadaan sehat. Ikan hiu makan tomat. Mudah-mudahan singa rara sehat. Mungkin kegiatan rebahannya akan sedikit terganggu ya. Meskipun di tengah wabah pandemi ini, kewajiban dalam belajar, utamanya dalam menuntut ilmu, jangan sampai luntur, bahkan jangan sampai hilang. Sanajan terganggu oleh sistem dan kebijakan yang mana memaksa dan mengharuskan kita untuk daring. Kegiatan atau aktivitas belajar kita jangan sampai luntur, bahkan jangan sampai hilang. Karena hakikat belajar bukan hanya dari minal mahdi ilal PSBB, bukan dari minal mahdi ilal daring, bukan. Tapi hakikat belajar itu dari mulai buayan sampai liang lahat. Dan hakikat seorang manusia terdapat dalam jasadnya itu terdapat jiwa, di mana jiwa itu membutuhkan nutrisi. Dan salah satunya nutrisi tersebut adalah dengan cahaya ilmu. Supaya kehidupan manusia, jiwanya itu hidup dengan ilmu dan juga amal, dan tidak menyia-nyiakan anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia, yakni akal, supaya akal manusia semakin berkembang dengan cara belajar. Anjuran kepada adik-adik yang di rumah maupun yang di pesantren untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tak lupa juga ucapan terima kasih saya berikan kepada ibu guru kita semua, yaitu Ibu Hajah Pipin Afifah, karena berkat bimbingannya saya mendapatkan banyak ilmu dan pencerahan mengenai sekolah dan guru. Mudah-mudahan kebaikannya menjadi amal soleh, dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas mengenai materi pelajaran Quran hadis semester 1 yang mana terdapat dalam LKS di bab 2, yaitu tentang melestarikan alam dengan menjaga bumi. Simetriskan posisi rebahan kalian ya. Media untuk menunjukkan kekuasaannya. Jadi setiap fenomena atau gejala-gejala alam yang terjadi sampai saat ini itu merupakan ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang tersirat yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Untuk sebagian manusia atau sebagian kaum, apabila mereka mau merenungi atau menafakuri tentang kejadian dan fenomena alam yang terjadi, ternyata bumi yang kita singgahi saat ini merupakan komposisi dari sistem tata surya. Artinya, di luar bumi yang kita singgahi saat ini terdapat banyak jutaan benda langit dan planet yang semuanya mengikuti ketentuan sunatullah. Pertanyaannya, jika saja Allah menghendaki untuk mengguncangkan seluruh benda yang ada di alam semesta ini atau menabrakkan semuanya antara satu dengan yang lainnya, apa yang akan terjadi dengan bumi yang kita singgahi saat ini? Karena sampai saat ini sesungguhnya ternyata Allah masih memelihara semua yang ada di dalam alam semesta ini. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya masih di bawah pengawasan Allah. Berarti keamanan dan juga kebinasaan di alam semesta ini itu semua berada di bawah kekuasaan, di bawah genggaman Allah. Pada kesempatan ini kita akan mengulas sedikit tentang fenomena alam yang terjadi di alam semesta ini.
melalui sumber Al-Quran, surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah. Surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah memiliki kesinambungan di dalam konteksnya, yakni sama-sama menyampaikan informasi tentang hari kiamat. Surah Al-Qari'ah tergolong ke dalam surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan di kota Mekah, yang terdiri dari 11 ayat. Di mana Al-Qari'ah sendiri secara bahasa memiliki arti ketukan yang keras atau peristiwa atau kejadian yang menimpa umat manusia di alam semesta ini tentang hari kiamat, di mana hari tersebut hari hancurnya alam semesta. Ayat pertama berbunyi Al-Qari'ah, yakni hari kiamat, hari di mana alam semesta ini dihancurkan, baik isi dalamnya dan isi luarnya. Syekh Nawawi berkata di dalam Kasyifatus Saja, sumia bizalika li'annahu la laila ba'dahu wala nahara. Dinamakan hari kiamat atau hari akhir karena tidak ada lagi malam dan tidak ada lagi siang setelah hari tersebut. Hari akhir disebut dengan hari kiamat, yang merupakan akhir waktu yang membatasi. Artinya setelah hari kiamat tidak akan ada lagi hari-hari dunia, atau disebut juga hari akhir dari hari-hari dunia. Ada yang mengatakan bahwa hari kiamat dimulai dari kematian mayit, sehingga alam kubur itu termasuk ke dalam alam akhirat. Oleh karena itu para ulama mengatakan man mata qomat kiamatuhu ay as-sugro. Barang siapa yang telah meninggal dunia, maka kiamatnya telah datang. Maksudnya kiamat sugro. Kematian seseorang disebut dengan kiamat sugro karena kiamnya atau bangkitnya mayit dari posisi tidur termiring, kemudian duduk untuk ditanyai oleh petugas alam kubur, yakni dua malaikat yang menanyakan, yakni Munkar dan Nakir. Kemudian dihimpit oleh kuburan, sehingga peristiwa tersebut diberi permisalan seperti kiamat sugro atau kiamat kecil. Qala Zamakhsyari awaluhu minal waqtil hasyari ila ma la yatanaha au ila ayyaduhula ahlul jannati al jannah wa ahlun nari an-nar. Syekh Zamakhsyari berpendapat bahwa hari kiamat itu dimulai sejak dikumpulkannya seluruh makhluk al-hasyr sampai waktu yang tidak berakhir, atau sampai pada penduduk surga dimasukkan ke dalam surga dan penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka. Redaksi Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat kedua dan ayat ketiga yang menanyakan hakikat kiamat, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, dimaksudkan untuk memberitahukan, tujuannya untuk memberitahukan saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat sampai tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat tentang hari kiamat. Ada sebuah hadis yang ditulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab muraqabah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pernah seketika para sahabat sedang berkumpul dan duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian mereka kedatangan seorang pria yang serba berbusana putih, berambut hitam pekat, dan tidak ada seorang pun dari salah satu sahabat yang mengenal pria tersebut, sampai pria tersebut duduk di samping Rasulullah SAW. Mereka pun terlihat akrab hingga menanyakan beberapa pertanyaan, dimulai dari apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, sampai terdengar lontaran pertanyaan yang menanyakan hari kiamat. Fa akhbirni anisa'ah. Jawab Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama anisa'ili. Tidaklah yang menanyakan itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. Kemudian pria tersebut mengejar jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Fa akhbirni an amaratiha. Rasul menjawab dari pertanyaan,
pertanyaan pria tersebut, beritahu aku mengenai ciri-ciri kiamat. Rasul menjawab, ketika sudah didapatinya didapatinya amat atau hamba sahaya wanita yang melahirkan anak dari majikannya sendiri, dan ketika kamu dapati pengembala domba yang fakir dan mereka tidak menggunakan alas kaki, saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya. Pada ayat 4 dan 5 di dalam surah Al-Qari'ah, Allah memberitahukan kepada umat manusia mengenai kondisi yang sedang terjadi pada alam semesta, yakni di mana para manusia berhamburan. Mereka saling berhamburan, tidak mengetahui apa yang harus diperbuat. Kondisi manusia sangat kacau dan panik pada hari itu. Dan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan kokoh itu seperti bulu-bulu domba yang diaut-aut dan saling berterbangan. Saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Digambarkan di dalam kitab Kashful Ulum karangan Imam Sang Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Gunung-gunung berterbangan dan berjalan seperti awan. Lautan memancar sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Matahari jatuh sehingga membuat alam semesta menjadi gelap gulita. Bintang-bintang jatuh berserakan. Dan langit menjadi seperti minyak mawar yang diputar. Bumi berguncang dengan guncangan yang keras. Kadang-kadang mengerut dan kadang-kadang pula terhampar. Seperti kulit yang disamak. Sehingga Allah memerintahkan pengosongan cakrawala. Tak ada lagi makhluk hidup yang tersisa di 7 lapis bumi dan 7 lapis langit beserta Al-Kursi. Bumi telah luput dari kegiatan manusia dan langit kehilangan para penghuninya yang selalu mengesahkan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tampak pada makom lalu menggenggam 7 lapis langit di tangan kanannya dan 7 bumi di tangan kirinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai dunia, wahai yang rendah, di manakah para pencintamu? Kematian mereka adalah karena keindahanmu, dan kelalaian mereka terhadap akhirat adalah karena kilauanmu." Dinukil dari Kashful Ulum wal Akhirah karangan Imam Al-Ghazali. Kemudian fenomena alam mengenai hancurnya alam semesta dijelaskan kembali dalam Al-Quran di dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Surah Al-Zalzalah termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah, yakni yang diturunkan di kota Madinah, yang terdiri dari 8 ayat. Secara bahasa, surah Al-Zalzalah sendiri berarti guncangan yang dahsyat, di mana fenomena tentang hari kiamat digambarkan secara runtut di dalam surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah sendiri mengandung 4 peristiwa yang menjadi bahasan, 4 bahasan yang teruntui dalam proses terjadinya hari kiamat. Yang pertama adalah fenomena tentang hancurnya alam semesta. Yang kedua adalah kondisi kepanikan manusia pada saat hari kiamat. Yang ketiga dibangkitkannya manusia dari kubur. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pemberian balasan sesuai amal perbuatan manusia selama hidup. Di akhir-akhir surah Al-Zalzalah ini dijelaskan mengenai kondisi manusia yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai perbuatannya selama hidup di alam dunia. Artinya kondisi manusia akan terlahir kembali di alam yang baru, yakni alam akhirat. Manusia akan terlahir dengan wujud yang baru. Mungkin yang berbuat baik akan mendapatkan wujud yang baik, dan yang berbuat buruk akan mendapatkan wujud yang serupa dengan perbuatannya selama hidup. Lalu perjalanan umat manusia akan melalui proses perhitungan amal perbuatan selama masih hidup di gelombang-gelombang.
Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan baik pula, sedangkan yang berbuat buruk akan mendapatkan balasan yang buruk dan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di alam dunia. Kemudian relevansi atau keterkaitan antara surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah mengenai fenomena alam, yakni terjadinya hari kiamat. Sebenarnya kedua surat ini jika ditinjau secara bahasa memiliki arti yang berbeda. Al-Qari'ah sendiri berarti mengetuk dengan keras, sedangkan Al-Zalzalah secara bahasanya berarti dengan guncangan yang dahsyat. Artinya ditinjau dari segi bahasa, kedua surat ini memiliki arti atau makna yang lain, yang beda. Namun pada hakikatnya kedua surat ini bertujuan untuk menginformasikan atau memberitahukan kepada umat manusia bahwa hari kiamat seperti itu gambarannya, seperti kedua surat yang tadi, Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah, yakni proses terjadinya kiamat dari secara beruntut sampai kepada proses pembalasan amal perbuatan manusia. Oke adik-adik sekalian, untuk pembelajaran fenomena alam dan peristiwa hari kiamat dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila dalam hal penyampaian masih banyak sekali kekurangan dan ketidakjelasan karena situasi dan kondisi yang seperti ini. Mungkin ini adalah salah satu contoh metode pembelajaran yang kurang efektif ya. Insya Allah kedepannya akan lebih jelas dengan cara yang lebih jelas juga. Oleh karena itu, saya anjurkan kepada adik-adik sekalian untuk menambah wacana ilmu kalian dengan cara meningkatkan kegiatan literasi kalian lewat membaca. Jadikan setiap orang itu sebagai guru, jadikan setiap tempat itu sebagai sekolah, dan jadikan setiap peristiwa itu sebagai pelajaran. Terima kasih sebesar-besarnya kepada guru kita semua, Ibu Hajah Pipin Afifah, yang telah membimbing saya, khususnya memberi banyak ilmu mengenai sosok figur teladan itu guru. Mudah-mudahan amal kebaikannya dibalas dan beliau selalu diberi kesehatan. Amin. Stay safe, stay at home, jaga selalu kesehatan, dan kita berdoa bersama untuk negara tercinta kita ini. Semoga wabah pandemi ini segera berakhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah, terutama dalam pembahasan yang tadi, mudah-mudahan pembelajaran ini menambah tingkat keimanan kita, keyakinan kita, kemakrifatan orang kita. Orang teh lebih yakin karena poe akhir. Salam masker sanitizer. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.